yang menjadi satu-satunya penolong saya dan saudara. Memang benar firman Tuhan berkata ya, jangan kita berharap kepada dunia ini, tetapi kita terus berhadap kepada Tuhan. Amen. Kita masih nyanyikan pujian yang girang-girang. Saya undang kita berdiri, datanglah ke baiknya. Biar kita bersyukur pada hari ini Tuhan sudah menolong saya dan saudara. Haleluya. Amin. Haleluya. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur, kenallah perlatarannya. Dengan hati bersyukur rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berhidup padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan, Sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamat. Glory, kasih setia. Glory, amin. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur, ke dalam Pelatarannya dengan hati bersuka rasa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi Dia berhidup padanya. akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Berilah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamat. Glory, kasih sama-sama setianya. katakan, oh bersyukurlah amin, pada Tuhan. Haleluya. Sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya. Amin. Oh bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya. Haleluya, haleluya. Amin. Kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji bagi Tuhan. Puji Tuhan silakan duduk. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami selalu percaya pengharapan kami hanya kepada Engkau. Haleluya. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Mujizat-Mu masih ada. Kami percaya itu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Ku hidup oleh karena percaya.
Glory. Ku hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Ku hidup oleh karena percaya. Amin. Firman-Mu ya dan amin. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Hatiku selalu percaya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Amen. Ku percaya mujizat terjadi. Saya jemput jemaat ke diri Glory. kita bersama memuji Tuhan. Haleluya. Ku hidup oleh karena percaya, bukan karena kita melihat, bukan karena melihat. Amin. Ku hidup oleh karena percaya. Firman-Mu ya dan amin. Glory. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Hatiku selalu percaya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Ku percaya mujizat terjadi. Glory. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Nyanyikan dengan iman yang sungguh. Hatiku amin selalu percaya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Ku percaya mujizat. Lagi katakan bagi Yesus amin. Glory. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Tuhan, haleluya. Hatiku Amin, selalu percaya. percaya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Ku percaya mujizat terjadi. Amen. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin, haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin, haleluya. Mujizatnya Disediakan bagiku. Ku diangkat dan lagi katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Amin Yesus. Kami berserah kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau. Haleluya. Haleluya Yesus. mujizat Amin. disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Glory, haleluya. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan
Haleluya. sembah Dia. Oh, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, Puji haleluya. hormat bagi Engkau. Kau bertata dalam pujian kami. Kau bertata dalam Oh, penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Allah yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Sembahlah Dia, sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan memiliki Allah yang seperti itu. Kau melihat hati-hati kami ya Tuhan. Kami datang dengan berbagai macam persoalan dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya masih ada Tuhan yang besar. Ada mujizat terjadi di tempat ini Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Kita nyanyikan lagi refnya saja. Dengan kasih Kristus Ibu Rohani pimpin doa firman Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan Sekali lagi bagi Tuhan. Oh, bagi Tuhan tak ada yang Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. bagi Tuhan Tuhan sanggup menolong saya dan tak saudara. ada yang tak Bila mana kita lemah dikuatkan. mujizatnya Kalau kita jatuh Tuhan disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Berikan kemuliaan. Ku diangkat dan haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah, kami puji namamu. Amin. Oh, Kemuliaan ada bagi Engkau. terima kasih. Pujian ada bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Kami boleh merasakan kekuatan baru lewat pujian. Biar kami boleh menyenangkan hati Engkau lewat pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang perkara yang mustahil. Tuhan tidak membiarkan anak-anak-Mu jatuh tergeletak. Tetapi Tuhan akan mengangkat kami ya Tuhan. Kegelapan menutupi bumi, kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi Tuhan menolong kami semua yang ada di tempat ini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muda, remaja, semua ditolong oleh Tuhan. Kami percaya bila mana kami takut akan Tuhan,
Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak, mantu, cucu-cucu kami tergeletak. Tetapi Tuhan mengangkat kami semua. Urapi hambamu, urapi firmanmu, menjadi pegangan di dalam kehidupan kami, untuk berjalan di dalam dunia ini yang begitu menakutkan. Tetapi firmanmu menguatkan kami, untuk kami tetap percaya kepada Tuhan. Tidak bimbang, tidak ragu, tetapi kuat di dalam Tuhan. Kami terima firman-Mu, ampuni dosa dan salah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Manusia bisa tidak mungkin berkata, tidak bisa, tidak mungkin. Tapi Allah itu mengadakan bahkan yang tidak ada menjadi ada. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita akan melihat firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19. Injil Lukas pasal 19, kita akan baca ayat 41 sampai 44. Injil Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Kita bergantian membaca. Saya akan mulai ayat 41, kita bergantian. Ya. Kalau kita sudah temukan, saya mulai dalam ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. 42, 2, 3. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. 44. Puji Tuhan, silakan duduk. Ayat ini berulang-ulang kali saya membacanya, terus merenungkan apa sih isi hati Allah, isi hati Tuhan untuk menyampaikan firman Allah ini. Sebab di dalam Alkitab 3 kali ditulis di dalam Alkitab. Saudara bisa melihat itu di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 34 sampai 35. Saudara juga bisa melihat itu dalam Matius 23 ayat 37 dan 39. Dan yang sekarang kita baca itu ada dalam Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 44. 3 kali Tuhan Yesus memberitahukan itu. Kalau sampai ketiga kali, berarti ini adalah sangat-sangat penting. Di dalam ayat yang kita baca ini, pada waktu Tuhan Yesus datang lagi untuk sekian kali di kota Yerusalem, maka di situ dikatakan, dan ketika Yesus telah dekat dengan dan melihat kota itu. Apa itu? Kota Yerusalem. Ia menangisinya. Di Alkitab hanya 2 kali ditulis Tuhan Yesus menangis. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 10 sampai 35, ayat 35. Dan dalam ayat ini Tuhan Yesus waktu dia ditangkap, dia dicambuk, dimahkotai duri, dia dianiaya, disiksa, tidak menangis. Tetapi waktu dia datang memasuki kota Yerusalem, waktu dia melihat kota Yerusalem, dia menangis. Dia tidak menangis kota itu,
Dia tidak menangis tembok-tembok bangunan-bangunan yang ada di kota itu. Apa yang dia tangisi? Dia tangisi sebab umat-umatnya yang ada di kota Yerusalem. Dia menangis bagaimana dia melihat berkali-kali dia datang ke kota Yerusalem, tetapi bukannya mereka takjub, bukannya mereka meresponi, tetapi malah mereka itu tidak memberikan perhatian sama sekali. Sampai ditulis dalam Injil Matius, Injil Lukas sampai 2 kali. Ini yang perlu kita tahu, kenapa sampai seperti ini. Di dalam Alkitab ditulis bahwa Tuhan Yesus itu berkali-kali datang ke kota Yerusalem. Sebab Tuhan Yesus dia lahir di Bethlehem, tapi dia dibesarkan di utara, di Nazaret di Galilea, sebelah utara. Alkitab menulis pada waktu dia umur 12 tahun, dia dengan orang tua Yusuf Maria datang ke Yerusalem mengadakan hari raya di situ. Yesus ikut bersama. Selesai acara raya, ibadah raya pada waktu itu, maka mereka pulang selama 3 hari perjalanan menuju ke Nazaret. Dalam perjalanan mereka tidak melihat Yesus. Lalu mereka cari dan bertanya-tanya. Akhirnya sampailah mereka kembali ke kota Yerusalem. Mereka bertanya-tanya. Dan ternyata Tuhan Yesus tidak mancing, tidak ngobrol, tidak bergelantangan di kota itu. Dia ada di bait Allah. Alkitab menulis. Di sana dia bersoal jawab dengan imam-imam, dengan tua-tua Yahudi. Dia bersoal jawab dengan petinggi-petinggi rohani yang ada di situ. Mereka terkagum-kagum, masih anak bocah 12 tahun, tetapi dia memberitakan kebenaran begitu luar biasa. Para imam orang Yahudi Farisi begitu kaget melihat ini, anak siapakah ini? Dan membuat geger di kota Yerusalem. Itu pun sudah suatu hal yang luar biasa. Dalam Alkitab ditulis, ada seorang yang tidak bisa jalan selama 38 tahun, yaitu di tepi kolam Bethsaida. 38 tahun dia datang di situ, tapi menunggu orang mendorong dia ke air kalau berkocak, tidak ada. Lalu Yesus datang. Yesus katakan, angkatlah tilammu, berjalanlah. Dan dia berjalan. Banyak orang yang ada di situ kagum melihat. Luar biasa, siapakah orang ini? Berikutnya lagi Alkitab mengatakan, dia datang lagi ke Yerusalem. Lalu dia melihat ada seorang pemuda yang buta sejak dari lahir. Lalu dia berjumpa dengan Tuhan di kota Yerusalem. Lalu Tuhan meludah ke tanah. Lalu mencampurkan ludah itu dengan tanah. Dia tempelkan kepada mata kedua orang ini. Lalu Tuhan berkata begini, pergilah basuh di kolam Siloam. Kolam Siloam itu ada di kota Yerusalem. Waktu dia membasuhnya, melek langsung melihat. Terjadi kegemparan. Orang bertanya, bukankah dia buta dari lahir, kenapa seperti ini? Terjadi kegemparan lagi di tengah-tengah kota Yerusalem. Satu waktu di dalam Alkitab ditulis, Tuhan Yesus datang kembali ke Yerusalem untuk beribadah di bait suci. Dia lihat bait suci sudah jadi tempat bisnis. Orang berjual beli kambing, domba, lembu.
burung-burung unggas dijual beli di pelataran bait Allah. Yesus mengambil cambuk, dia usir mereka, membuat geger begitu banyak orang. Tua-tua, imam-imam melihat perbuatan Tuhan, mereka marah. Kenapa dia bisa bertindak seperti ini? Tuhan katakan apa? Kenapa kamu lakukan ini? Rumahku adalah rumah doa, tapi kamu sudah jadikan menjadi tempat gua penyamun. Lalu dia usir mereka. Setelah dia usir, orang-orang sakit datang, yang buta, yang tipu, macam-macam. Yesus sembuhkan, membuat geger kota Yerusalem. Bukan hanya di situ saja. Satu waktu dia datang dari utara. Dia datang sebelum masuk ke kota Yerusalem. Maka orang berkata, sebentar lagi Tuhan Yesus akan memasuki kota Yerusalem. Lalu mereka memotong pelepah-pelepah kurma. Mereka taruh di jalan di mana Tuhan Yesus akan lewat di atas keledai. Lalu mereka berseru, Hosana, Hosana. Mereka memuji dia. Seluruh kota gempar. Yesus datang memasuki kota Yerusalem. Banyak peristiwa yang Tuhan lakukan di kota Yerusalem. Di dalam Alkitab juga disebutkan ada seorang yang sudah mati 4 hari. Di mana? Di Betani. Betani itu ada dekat sekali dengan kota Yerusalem. Tuhan Yesus kalau datang di bait suci, dia suka datang kepada Lazarus, Marta dan Maria. Sebab keluarga ini senang menyambut Tuhan Yesus. Lalu mati ini Lazarus ini. Lalu mereka sampaikan kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan tunggu. Lalu kita baca dalam Alkitab. 4 hari telah meninggal Lazarus. Lalu Tuhan Yesus datang. Marta menangis dan berkata, Tuhan, kalau Engkau ada di sini kemarin-kemarin ini, saudara kami tidak akan mati. Datang lagi Maria menangis lagi. Tapi Tuhan katakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Di mana engkau taruh mereka, atau mana engkau taruh Lazarus, mereka bawa dia. Lalu Tuhan berkata, hai Lazarus, bangkitlah. Dia bangkit. 4 hari dia sudah mati. Mereka berkata sudah berbau busuk, sudah 4 hari. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bangkit Lazarus. Kota Yerusalem gempar. Para imam tua-tua merasa jengkel dengan apa yang Yesus lakukan. Dan ada juga tertulis di dalam Alkitab. Pada waktu hari raya Pondok Daun-Daun, hari raya besar sekali. Selama 7 hari mereka merayakan. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6 rasanya hambar. Hanya mereka lakukan sebagai tradisi saja. Lalu pada hari yang terakhir, Tuhan Yesus dia berdiri. Lalu dia berikan firman Allah yang sungguh luar biasa. Di hadapan begitu banyak orang. Mari datanglah kepadaku. Orang yang haus akan kuberikan air kepada mereka. Dan mereka akan mendapatkan kepuasan. Dan Yesus mengatakan itu. Dia bicara tentang air Roh Kudus. Membuat geger begitu banyak orang. Dengan kata lain, Tuhan Yesus berkali-kali datang ke kota Yerusalem. Dia banyak sekali membuat banyak-banyak mujizat di kota Yerusalem. Sehingga pada akhirnya yang kita baca ini, terakhir kali Tuhan datang memasuki kota Yerusalem, dia menangisi penduduk kota yang ada di Yerusalem. Kenapa? Logikanya seperti ini. Tuhan berkata, aduh, aku telah datang berkali-kali mengunjungi kamu. Aku datang memberikan begitu banyak mujizat kepada kamu. Banyak-banyak mujizat. Berkali-kali aku datang menjenguk kamu, melawat kamu.
Kamu sudah lihat mujizat-mujizat yang aku lakukan. Tetapi kenapa hati kamu bebal? Hati kamu tidak tersentuh. Hati kamu tidak ada rasa hormat dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus melihat penduduk kota Yerusalem sampai menangis. Jarang ditulis, cuma 2 kali Tuhan Yesus menangis. Berarti dia sangat-sangat sedih sekali. Wah, kenapa begitu banyak mujizat yang aku telah berikan kepada kamu? Pengajaran firman Allah yang begitu banyak aku berikan kepada kamu. Kamu hanya dengar telinga kiri keluar di telinga kanan. Mujizat demi mujizat yang aku kerjakan tidak dapat menyentuh hatimu. Benar-benar kamu tidak ada rasa takut dan hormat akan Tuhan. Dia menangis. Sedih sekali. Karena mereka sudah berkali-kali dilawat oleh Tuhan. Tapi mereka tidak ada perubahan. Jadi dapat kita lihat di sini, saudara. Mujizat itu tidak menjamin orang hidup benar dari Tuhan. Mujizat itu tidak menjamin orang bisa bertobat. Ini perlu kita tahu. Ada banyak gereja-gereja sekarang yang kita lihat di kota-kota besar. Mereka memberikan promosi-promosi. Datanglah ibadah di gereja kami. Engkau akan menerima mujizat. Ada pemulihan. Ini itu mujizat terjadi. Banyak terjadi sekarang. Orang melihat itu berduyun-duyun untuk datang. Kenapa? Hanya untuk mendapatkan mujizat. Hanya untuk mendapat pemulihan ekonomi. Tapi setelah mujizat dapat, ada pemulihan. Tetap tidak bertobat, tetap tidak takut dan hormat sama Tuhan. Ini yang terjadi dalam gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Ada 2 kota yang banyak sekali Tuhan lakukan mujizat. Pertama di Yerusalem, yang kedua di Kapernaum. Waktu Tuhan Yesus diusir dari Nazaret. Nazaret dengan Kapernaum tidak begitu jauh. Dan dia tinggal di Kapernaum. Begitu banyak mujizat yang dia lakukan di kota Kapernaum. Saudara baca dalam Alkitab, banyak mujizat. Tapi tidak membuat mereka hormat, takut akan Tuhan. Tidak. Sehingga Tuhan kecewa. Dan dia berkata kepada orang-orang yang ada di Kapernaum, jikalau mujizat-mujizat yang aku lakukan untuk kamu di Kapernaum, katanya, kalau itu terjadi di Sidon itu yang Libanon Selatan, yang sedang bertempur sekarang dengan Israel, dengan Libanon Selatan, di Sidon. Kalau mujizat-mujizat yang aku berikan kepada kamu di Kapernaum, aku berikan kepada orang-orang Sidon, mereka sudah lama datang kepada Tuhan. Mereka tunduk akan kebesaran Allah. Tuhan kecewa kepada jemaat Kapernaum. Lalu apa Tuhan katakan? Oleh sebab itu, siksa akhir zaman dari Sodom dan Gomora akan ringan dibanding dengan kalian. Kapernaum, apa artinya? Orang yang meremehkan kasih karunia Allah, meremehkan pertolongan keajaiban Allah, mujizat demi pertolongan Allah diberikan, maka Tuhan katakan, Sodom, hukuman akhir zaman kiamat akan menjadi lebih ringan. Berarti kamu akan lebih berat.
karena tidak menghargai, tidak merespoi, tidak memperdulikan segala apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kamu. Ini kita lihat dalam Alkitab. Katanya dalam ayat 42, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Aduh, Tuhan bilang begini, kalau saja engkau tahu, aku datang berkali-kali mengunjungi kamu penduduk kota Yerusalem. Tujuanku apa? Untuk memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kamu, memberikan damai sejahtera sukacita, memberikan kepada kamu segala pertolongan, segala anugerah-anugerah Allah dalam kehidupan kamu. Kalau saja kamu tahu itu, aku datang untuk itu. Tetapi dikatakan dalam ayat ini, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Udah percuma. Diberi mujizat sebaik apapun, diberikan firman Allah sebaik apapun, tidak mempan. Tuhan sedih sampai menangis. Kita lihat dalam ayat ini. Saudara-saudara, sampai 3 kali Tuhan Yesus mengatakan firman Allah ini. Saya ulangi lagi. Ini bukan masalah sepele, tapi ini masalah yang sangat serius. Untuk apa? Kebaikan kita sekalian. Kalau saja kita renungkan jalan kehidupan kita, sejak kita dilahirkan, sejak kita menjadi orang yang percaya sama Tuhan, sejak dalam perjalanan hidup kita sampai pada saat ini, kalau kita hitung-hitung segala kemurahan Allah, segala kebaikan dari Allah, segala pertolongan daripada Allah, selalu kita dapatkan dengan cuma-cuma. Lawatan Allah yang paling hebat dan luar biasa, Dia menjadikan kita miliknya. Dia jadikan kita umat pilihan daripada Tuhan. Kita boleh menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mujizat yang besar, bukan orang lumpuh, buta, melihat dan berjalan. Mujizat yang paling besar, saya dan saudara boleh diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu mujizat yang besar. Kita tidak bisa balas dengan apapun itu. Dan dalam perjalanan kehidupan kita banyak sekali menerima kebaikan Tuhan. Bangun pagi pun kita menghirup udara yang segar, itu hanya oleh kebaikan Tuhan. Oksigen dan nitrogen yang kita hirup setiap hari, kalau dijumlahkan dari pagi 1 kali 24 jam, itu berapa juta saja. 1 bulan sekian ratus juta. Kalau setahun 2 tahun berapa miliar. Oksigen, nitrogen yang kita hirup dengan cuma-cuma, tidak kita bayar. Coba masuk rumah sakit, pasien membutuhkan hal seperti itu, bayar berapa? Kita dengan bebas menghirup udara yang segar. Terima kasih Tuhan. Makanya benar Alkitab katakan, kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari, bahkan setiap pagi. Kenapa? Waktu kita bangun pagi, kita sehat, itu adalah kasih daripada Tuhan. Lalu saudara, telah berapa banyak kali Tuhan menyatakan kuasa-Nya, menyatakan pertolongannya, mujizatnya di dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin ada yang mengalami masa-masa yang sulit di dalam kehidupannya, di dalam rumah tangganya, di dalam usaha dan pekerjaannya. Kita sudah minta tolong orang lain, tidak digubris.
Pada hal-hal yang seperti itu, kita dibuat tidak berdaya dengan segala masalah persoalan belum selesai. Yang satu, datang lagi masalah yang lain, bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Ini yang seringkali kita tidak sadari. Pertolongan, pembelaan dari Allah yang terus-menerus Allah berikan dalam kehidupan kita. Ada mungkin yang sudah mau putus asa, kenapa Tuhan aku jadi seperti ini? Hidupku seperti ini. Sudah mau putus asa, sudah sangat kecewa. Segala yang kuharapkan tidak aku dapatkan. Ibarat kerakap tumbuh di atas batu, mati pun enggan, hidup pun segan. Seperti itu kehidupan kita. Ada yang usaha sudah terpuruk, tidak tahu harus bagaimana. Ada yang sakit sudah mengap-mengap, tapi Tuhan masih berikan hidup, masih berikan nafas sampai saat ini. Ada saatnya kita dibawa kepada satu masalah yang begitu sulit, begitu berat. Kita tidak sanggup untuk bisa menghadapi secara manusia. Tapi tanpa kita sadar, Tuhan datang melawat kita. Dia melawat kita tanpa kita sadar, saudara. Ini yang seringkali kita tidak sadar, lawatan Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita peka secara rohani, kita akan tahu lawatan-lawatan daripada Allah itu yang membuat kita setiap hari harus mengucap syukur, harus berterima kasih kepada Tuhan. Banyak orang yang sudah tidak berdaya, sudah tidak mampu. Kemana aku akan pergi? Segalanya buntu, ke maju, tidak bisa, ke kiri, ke kanan, mundur apalagi. Ada begitu banyak problem-problem yang pahit, yang sukar, yang tidak terkatakan datang menimpa kehidupan saya dan saudara. Tapi dengan kasih anugerah dari Tuhan, tanpa kita sadar, Dia datang melawati saya dan saudara. Kalau engkau sakit, Dia masih memberikan waktu kesehatan, dan Dia memberikan waktu umur panjang. Kalau engkau punya bisnis, mungkin engkau mengalami kelemahan, dengan jamahan Tuhan, Dia akan bikin mujizat pertolongan, sehingga terjadi sesuatu dalam bisnismu. Secara logika manusia, engkau sudah tidak berdaya, tidak mampu. Tapi tangan Allah melihat saya dan saudara. Dia melihat waktu kita berseru. Dia melihat pada waktu kita berdoa. Dia melihat pada waktu kita menangis. Dia lawati kita. Dia lawati kita. Dengan kata lain, kalau kita ada sampai saat ini, kita kuat sampai saat ini, kita sehat sampai saat ini, kita bisa makan, minum, pakai sampai saat ini, itu bukti lawatan Allah terus dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Itu bukti lawatan Tuhan. Penduduk kota Yerusalem berkali-kali dilawat oleh Tuhan dengan mujizat-mujizat yang tak terhitung, dengan firman Allah yang diberikan, tapi tetap bebal hati mereka sampai Tuhan nangis. Dengan kata lain, harap dipribenakan maning. Saya sudah kasih mujizat supaya kamu takut, hormat. Saya sudah kasih firman Allah, inilah firman Allah. Tapi mereka tetap keraskan hati mereka, tidak mau bertobat, percaya kepada Tuhan, tidak mau takut dan hormat kepada Tuhan. Mereka pikir, siapa yang bisa menolong saya? Siapa yang bisa menasihati saya? Mereka pikir hidup saya adalah untuk saya saja. Tidak peduli. Firman Tuhan sebaik apapun, tidak peduli. Lawatan Allah sehebat apapun, tidak peduli. Ini yang seringkali banyak orang Kristen tidak menyadari hal ini. Apa kata dari Tuhan dalam ayatnya yang ke-43? Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau, dan dengan kubu
lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Nah ini, tunggu waktu. Tuhan sabar ada batasnya. Oh, aku sudah tolong kamu, aku sudah pelihara kamu, aku sudah buka jalan bagi kamu, aku sudah memberkati engkau. Oh, pokoknya aku sudah melawat engkau, anakmu, keluargamu, pekerjaanmu, aku sudah lawati engkau. Tapi engkau tidak merespon kebaikan Tuhan. Engkau tidak menghormati, takut akan Allah. Engkau pergi dengan sesuka hatimu. Tuhan itu di nomor 2, nomor 3, nomor 10. Tapi Tuhan Yesus yang berkata begini, akan datang harinya, akan datang waktunya, musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu. Ini perkataan Tuhan. Jangan kita anggap kita sekarang lagi santai, kita anggap kita sekarang lagi enak, kita anggap kita sekarang lagi diberkati, kita anggap sekarang kita lagi banyak duit, kita anggap sekarang kita lagi hebat, kita anggap kita sekarang di atas. Jangan berpikir seperti itu. Kalau engkau tidak hormati dan takut akan Allah, ada musuh-musuh dikatakan dalam ayat ini. Pada harinya, pada waktunya, bahwa musuh akan datang mengelilingi engkau dengan kubu. Akan ada musuh. Engkau tidak tahu mereka datang dari sebelah mana. Engkau pikir musuh datang dari kanan, dia nongol dari sebelah kiri. Engkau pikir musuh datang di sebelah belakang, dia nongol di depan. Engkau pikir musuh tidak datang dari depan, dia nongol dari atas. Kita mau bikin apa? Akan dikelilingi oleh musuh yang berkubu atau memiliki kekuatan. Kita, anak-anak Tuhan, kita sudah ditolong Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Dia bisa memberikan kita makan minum cukup. Kita punya usaha mulai diberkati oleh Tuhan. Jangan kita anggap, wah, santai saja, biasa saja. Ini karena aku dapat, karena kekuatanku, karena kehebatanku. Ingat, Tuhan janji firman Allah tidak mungkin keliru. Banyak orang Kristen karena sudah ditolong, sudah diangkat oleh Tuhan, mereka tidak ada rasa hormat takut. Tuhan nomor 5, nomor 10. Lalu mereka sudah mulai jadi sombong. Mereka pikir siapa yang bisa ngeganggu saya. Saya sudah kuat, saya sudah hebat. Tuhan katakan, akan datang waktunya, musuh akan datang mengelilingi engkau. Ada orang yang saya tahu persis, saya tidak sebutkan nama. Seperti ini. Sudah diangkat, sudah ditolong, ngatur ini harus begini, sobute beli kira-kira. Apa terjadi? Musuh datang mengelilingi mereka. Tidak sadar itu adalah musuh. Malah mungkin dia anggap mau menolong. Dia anggap mungkin bisa jadi teman dan sebagainya. Tapi musuh itu yang akan menghancurkan dia. Saya sudah 50 tahun lebih jadi hamba Tuhan. Saya banyak melihat pengalaman seperti ini. Musuh kalau sudah datang mengelilingi kita, bagaimana? Apalagi dia sobut, apalagi dia acuh tak acuh sama Tuhan. Wah, gampang sekali iblis masuk. Lalu dikatakan begini, akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau. Ketiga, dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Bayangkan, dia kepung, dia himpit sampai nol, sampai tidak ada apa-apa, terhimpit luar biasa. Kenapa? Salah dewek. Saya harus katakan ini karena banyak pengalaman yang saya lihat seperti ini. Tidak percuma Tuhan Yesus 3 kali disebutkan dalam Injil Matius, Injil Lukas dan ayat yang kita baca ini.
ada tujuan yang sangat penting. Tujuannya apa? Jangan kamu sampai seperti itu. Hargai lawatan Tuhan. Hargai segala apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Kalau tidak, musuh akan mengepung. Musuh akan menghimpit engkau. Dia akan mengelilingi engkau. Sampai dikatakan dalam ayat ini, sampai menghimpit engkau dari segala jurusan. Engkau pikir saya pengalaman, saya bisa begini. Dia coba kanan, ini jalan, tutup. Oh, kiri bisa, tutup. Belakang apalagi tutup, depan tutup. Dihimpit dari segala jurusan. Mau buat apa kita kalau sudah seperti itu? Ini bukan salah Tuhan. Malah saya bersyukur Tuhan ingatkan kita. Jangan sampai satu saat karena kita tidak hormati Tuhan, kita melalaikan lawatan Tuhan. Kita anggap kita seperti biasa saja. Tapi pada waktu yang ditentukan, musuh akan datang, mengepung, menghimpit kita. Dan disebutkan dalam ayat ini, dari segala jurusan. Tidak ada lagi celah. Dia sudah himpit kita. Engkau teriak-teriak, minta tolong, minta tolong. Tuhan berkata, wis enda baik. Siraku us menyakiti hatiku. Sirah waktu ditolong, waktu sudah dilawat oleh Tuhan, tapi kau tidak hargai segala lawatan Allah dalam kehidupanmu. Artinya dalam ayat ini mengandung arti apapun lawatan Allah dalam kehidupan kita, dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam anak-anak kita, dalam usaha kita, dalam sakit penyakit kita, kita harus hargai lawatan demi lawatan Allah dalam kehidupan ini. Jadi kita lihat bahwa Tuhan penuh kemurahan, Tuhan penuh kebaikan. Dia mau melawat kita. Berkali-kali dia melawat penduduk kota Yerusalem. Tapi sirah mangkono, ya wis, nanti saatnya. Lalu ayat 44. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Mereka musuh-musuh itu akan bukan cuma merusak, membinasakan, menghancurkan, membunuh, menghabiskan beserta pendudukmu. Pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui. Kita baca sama-sama dalam kalimat karena, ada kata karena di situ, ya, ayat 44. Ya, kita baca 2, 3. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Amin. Kau binasa, kau hancur, kau bangkrut. Karena pada waktu Allah melawat engkau, engkau sia-siakan, engkau tidak hargai itu. Kepung engkau, menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan dikatakan dalam ayat ini, kenapa terjadi seperti yang mengerikan ini? Sebab engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Jadi kata kuncinya, kita harus paham, kita harus mengerti lawatan Tuhan dalam hidup ini. Sekecil apapun Allah melawat kita, kita hargai, kita hormati. Bagaimana untuk membalas segala lawatan Allah dalam hidup kita? Kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Kita menuruti segala perintahnya dengan sungguh-sungguh. Kita hidup benar di dalam Tuhan. Kita buktikan saya sebagai anak Tuhan, pewaris kerajaan surga. Nanti hidup saya di dunia akan berakhir. Maka saya akan berpindah tempat di mana surga yang disediakan Allah untuk saya. Ayat ini mengerikan.
Engkau tidak mengetahui saat di mana Allah melawat engkau. Jujur saya katakan, akeh wong Kristen yang tidak mengerti, tidak paham, tidak sadar. Allah melawat dia. Allah melawat dia. Allah melawat melalui bapak-bapak, ibu-ibu. Allah melawat anak-anak kita. Allah melawat keluarga kita. Melawat, ya, sembuhkan kita dari sakit penyakit tanpa kita sadar. Dia tolong angkat usaha pekerjaan kita. Oh, banyak sekali lawatan demi lawatan Allah. Anak kita dibela, anak kita ditolong oleh Tuhan. Sering kita tidak tahu, kita tidak sadar. Tapi saya tahu, kalau firman Allah ini disampaikan, kita dibuat Tuhan melek, supaya kita hargai segala lawatan Tuhan. Allah mengunjungi kita setiap hari. Dia tidak bosan melawat kita. Pagi sampai sore, sore sampai malam, sampai pagi lagi. Dia terus melawat saya dan saudara. Kenapa? Saya dan saudara umat pilihan Tuhan. Kita biji mata daripada Tuhan. Dia tidak akan biarkan kita akan hancur oleh iblis itu. Lalu saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan ini sebelum dia mati, bangkit dan naik ke surga. Kira-kira tahun 33 lebih Masehi. Apa yang terjadi? Pada tahun 66 Masehi, ada seorang pemimpin Yahudi yang dikenal orang yang cakap, pinter, berani. Dia mengusir penjajahan Romawi yang ada di Yerusalem atau di Yehuda sekitar itu. Lalu kedengaranlah berita di kekaisaran Romawi. Lalu Kaisar Romawi menyuruh Jenderal Vespasius datang mengurus ini, masalah ini, pemberontakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan pengikutnya yang banyak di Yehuda, Yerusalem. Tapi belum selesai masalahnya, masih terjadi pergolakan. Kaisar meninggal. Lalu Jenderal Vespasianus dipanggil menjadi kaisar. Lalu dia utus anaknya yang bernama Titus, seorang jenderal, meneruskan perjuangan membasmi pemberontak yang ada di Yehuda, di Yerusalem. Lalu apa yang terjadi? Jenderal Titus yang masih muda datang mengepung kota Yerusalem. Mulai pada bulan April, pada waktu hari Paskah, menjelang Paskah dan hari Paskah. Dan begitu banyak orang-orang Israel Yahudi dari segala penjuru datang mengikuti hari Paskah di kota Yerusalem. Dan Jenderal Titus mengepung kota Yerusalem mulai dari bulan April, sekitar tanggal 13 April, itu tertulis dalam sejarah. Dia kepung, tidak boleh masuk keluar, ditutup, tidak boleh orang di dalam ini keluar dari kota Yerusalem, tidak boleh. Dari dalam kota itu kan dipagar tembok, orang melempar dengan batu, orang-orang tentara Romawi, wow, luar biasa. Sampai pengepungan itu selama 5 bulan lamanya. Apa yang terjadi? Tidak boleh keluar, tidak boleh masuk. Mereka terperangkap di dalam kota dengan tembok kota yang tebal. Lalu mulai terjadi kelaparan yang besar. Saya membaca dalam peristiwa itu
sampai mereka bisa makan anak bayi mereka. Karena tidak ada lagi makanan. Dikurung 5 bulan lamanya. Bersamaan dengan itu muncul penyakit-penyakit menimpa penduduk kota Yerusalem. Sebab sudah kacau. Makanan tidak ada. Mereka saling membunuh malah. Dan kota Yerusalem itu akhirnya jebol. Tembok yang tebal dijebol oleh tentara Romawi dipimpin oleh Jenderal Titus. Lalu tanggal 8 September tahun 70 mereka berhasil menjebol. Dan mereka membunuh orang-orang, laki perempuan, anak siapapun yang masih hidup dibunuh. Sudah banyak yang korban karena kelaparan, mati. Banyak yang korban oleh karena sakit, tidak makan. Ditambah lagi yang masih hidup dibunuh oleh tentara Romawi, pimpinan Jenderal Titus. Dan saya membaca, sangat menyedihkan. Kurang lebih 1.100.000 orang mati. Ada yang mati kelaparan, ada yang mati oleh sakit, dan yang mati oleh pedang. Kota, penduduk kota itu rata. Dibakar, batu-batu yang tersusun dengan rapi dibongkar. Karena ada sejarah mengatakan pada waktu itu orang-orang di kota Yerusalem untuk menghindar jangan sampai emas mereka, perhiasan mereka akan hilang, mereka masukkan di celah-celah batu tembok. Mereka masukkan emas. Lalu dikatakan pada waktu mereka membakar kota itu dengan tembok, mereka melihat ada emas yang meleleh di celah-celah di batu itu. Makanya itu yang membuat mereka dobrak ini tembok dan temukan emas-emas yang disimpan. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan nubuatannya ayat 44, mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Rata. Tembok hancur. Bangunan bait Allah hancur rata semua. Penduduknya dibinasakan semua. Itulah yang kita lihat. Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Sampai menangis. Kalau saja kamu tahu kedatanganku yang berkali-kali ini untuk mendatangkan damai sejahtera bagi kamu, mendatangkan keselamatan bagi kamu, mendatangkan keberkatan bagi kamu, mendatangkan pertolongan bagi kamu, masa depan kamu dan anak-anak kamu, keluarga kamu, pekerjaan kamu, usaha kamu. Tapi kamu tidak peduli. Waktu aku melawat kamu, kamu tidak hormati aku. Kamu tidak peduli kepadaku. Dan akhir daripada kota Yerusalem yang hebat, megah, rata dengan tanah. Sampai sekarang. Dan di atas tanah yang rata itu dibangun masjid Rome of the Rock. Di situ bait Allah dibangun dulu. Di mana Abraham mempersembahkan anaknya Ishak di batu itu. Disitulah dibangun bait suci. Tapi sudah rata. Kaisar Ottoman agama Islam. Dia berebut. Lalu dia mendirikan masjid. Ada satu berdampingan, tidak beda jauh. Masjid Al-Aqsa dan Masjid Rome of the Rock yang ada kubah emas. Itulah bangunan bait suci Allah. Rata semua. Apa yang Tuhan katakan benar adanya. 100% benar.
Lalu bagaimana kita merespon perkataan Tuhan Yesus ini? Jangan kita menjadi seperti penduduk kota Yerusalem. Tidak hargai lawatan Tuhan. Tidak hargai, tidak hormati apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak peduli, tidak ada rasa takut. Mereka bangga, mereka menjadi angkuh, mereka menjadi sombong dengan semua apa yang mereka dapati. Mereka sedih Tuhan Yesus. Kalau saja kamu tahu, aku mengasihi kamu. Aku mau selamatkan kamu. Aku mau berkati kamu. Keluargamu, anak-anakmu, semuanya masa depan kamu. Cuma engkau tidak menghargai aku melawat kamu. Mungkin minggu-minggu kemarin kita kurang menghargai lawatan Tuhan. Mungkin kita kurang untuk bisa membalas segala kebaikan Allah. Kita anggap enteng, kita anggap biasa-biasa saja. Padahal lawatan demi lawatan Tuhan, 1 kali 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30-31 hari, tak terhitung. Napas pun dia berikan, kesehatan pun dia berikan. Kita hargai lawatan-lawatan Allah. Apalagi firman yang disampaikan oleh Tuhan. Seringkali saudara saya sebagai hamba Tuhan, seringkali juga ada sedihnya, namanya juga manusia. Tuhan, saya sudah sampaikan firman Allah. Saya sudah berjuang bagaimana memberi makan jemaat Tuhan, supaya firman Allah itu mereka dapatkan, mereka terima. Kebenaran rahasia firman Allah. Sebab tidak gampang untuk khotbah hari Minggu ini. Lalu diikuti oleh banyak orang yang di YouTube. Banyak orang yang mengikuti ibadah kita di sini. Tentu saya berdoa Tuhan jangan sampai saya khotbah hanya khotbah biasa saja. Saya khotbah hanya pungut sisa-sisa saja. Saya berdoa kepada Tuhan berikan kebenaran firman-Mu. Meskipun itu keras sekalipun, tapi akan saya sampaikan firman Allah itu. Namun seringkali ada rasa sedih, kenapa firman Allah sudah disampaikan, kebenaran Allah sudah disampaikan. Ada orang yang tidak peduli, ada orang yang rasa bodoh. Tapi saya baca ayat ini, itu bukan urusan saya, itu urusan dari Tuhan. Kalau kita tidak hargai lawatan Allah dalam hidup kita, yang rugi bukan Allah, yang rugi bukan hamba Allah, yang rugi kita sendiri yang akan rugi. Sebab nanti ada waktunya yang kita tidak tahu. Tuhan kirim musuh-musuh. Dia datang mengepung, dia datang menghimpit sampai di pojok manapun, sampai engkau tidak berdaya. Lawatan Allah melalui firman Allah masuk telinga kiri, keluar di telinga kanan. Tapi lihatlah, akhir kita tidak ingin hal itu terjadi dalam diri kita. Makanya saya sampaikan firman Allah ini. Saudara-saudara, biar firman Allah ini menjadi satu pegangan bagi kita. Tuhan, terima kasih buat lawatan. Seringkali saya kurang menghargai, kurang meresponi Tuhan. Saya pikir saya bisa, saya hebat, saya mampu. Tapi itu semua hanya oleh anugerah dari Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Mulai sekarang saya akan menghargai Tuhan. Saya akan mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Saya akan menghormati Engkau. Saya akan takut sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan tidak nuntut yang macam-macam kepada kita. Berikanlah hidup ini kita persembahkan kepada Tuhan. Suatu persembahan yang kudus, yang indah di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita masuk di dalam doa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Naik sedikit. Dia jamah
semua berubah, haleluya. Oh, semua berubah dan aku tahu, oh Yesus jamah ku jadi, Dia jamah segenap hidupku, amin. Oh, Dia jamah hidupku, oh, dan beri damai, dan beri, oh, damai, oh, semua kita berubah, haleluya, amin, amin. Oh, semua berubah dan aku tahu, oh Yesus jamah ku jadi. Saudara-saudara, kalau kita mau jujur, mungkin selama hari kemarin ini, minggu-minggu lalu, bulan-bulan lalu, tahun-tahun kemarin, kita mungkin kurang menghargai lawatan Allah dalam diri kita. Kita anggap enteng segala lawatan Tuhan dalam diri kita. Tak terhitung banyaknya lawatan demi lawatan Allah dalam pribadi kita, keluarga, anak-anak kita, usaha pekerjaan kita. Oh, haleluya. Dia terus melawat kita, tapi seringkali kita tidak sadar. Tapi biarlah pada saat ini kita renungkan akan firman Allah. Kita berkata dengan satu komitmen, Tuhan, mulai saat ini Tuhan, kami mau Tuhan menghargai lawatan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan menghargai pertolongan, kebaikan Allah yang Engkau selalu berikan. Masih ada kesempatan, saudara. Kalau kita tidak mau berubah untuk bisa menghargai lawatan Allah, kita sudah lihat apa yang terjadi bagi penduduk kota Yerusalem. Musuh berdatangan dari timur, barat, selatan, utara. Mereka dikepung, dan kita akan melihat dan menyesal kenapa saya tidak hargai lawatan Tuhan. Kenapa sudah hancur dulu? Kenapa sudah binasa dulu? Kenapa sudah kacau dulu? Kenapa sudah tidak berdaya dulu? Kenapa sudah mau hampir mati? Saya tidak sadar akan lawatan Tuhan. Kita janjikan kor ini, nanti Bapak Ruji berdoa sambil kita nyanyikan kor ini. Biar katakan, Tuhan, saya akan berubah, saya akan menghormati akan setiap lawatan Tuhan dalam hidup ini. Oh, Dia jamah, oh, dah hidupku, oh, dah damai di hatiku, haleluya. Oh, semua berubah dan aku tahu, oh Yesus jamah ku jadi. Katakan, semua berubah, haleluya, amin. Oh, semua berubah dan aku tahu, Yesus jamah ku jadi. Katakan sekali lagi, semua berubah, haleluya, amin, amin. Oh, semua berubah dan aku tahu, Yesus jamah ku jadi. Oh, Yesus jamah ku jadi baru, amin. Oh, Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya, 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 oh, haleluya, oh, dia malah
Maya Mala Maya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau luar biasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Sementara firman-Mu Kau sampaikan ya Bapa, Kau memberikan hikmat buat kami ya Tuhan. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-17, janganlah kamu bodoh di hadapan Tuhan, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Siang hari ini Kau melawat pribadi-pribadi kami Tuhan. Ajar kami untuk menghormati setiap lawatan daripada-Mu ya Bapa. Terkadang kami lupa Tuhan, terkadang kami bodoh di hadapan-Mu ya Bapa. Bahkan Tuhan juga sering melakukan mukjizat-mukjizat di dalam kehidupan kami, tapi kami anggap sepele ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa ya malam. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Engkau terlalu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam kesederhanaan keterbatasan kami ya Bapa, damai sejahtera-Mu terus ada di dalam kehidupan kami. Ini semua kemurahan dan kebaikan daripada-Mu ya Tuhan. Ini semua karya-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah saat ini Tuhan sudah ingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Sadarkan kami ya Tuhan untuk menghormati setiap lawatan daripada-Mu ya Bapa, untuk selalu memiliki hati yang takut akan Tuhan sampai Kau datang kembali ya Bapa, sampai ajal menjemput kami ya Tuhan. Sertai kami terus di dalam sisa perjalanan hidup ini ya Bapa. Ya malakura ya malam. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan ya Bapa. Bahkan berkati setiap pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Bahkan Ibu Rohani juga yang menopang pelayanan di tempat ini. Kau berkati, berikan kekuatan, kesehatan. Baik anak cucu menantu semua Tuhan berkati. Kami juga Tuhan seluruh sidang jemaatnya Engkau berkati ya Tuhan. Sebentar kami mau memberikan korban persembahan. Sucikan, kuduskan tangan-tangan kami. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.